8 8 katanya. 8:12 kita berbuka puasa. Jadi paling enggak ada waktu buat menyiapkan untuk buka puasa begitu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore waktu Meksiko, selamat pagi waktu Indonesia. Senang sekali kita bisa menghadirkan KBRI Mexico City bisa menghadirkan Bapak Zuhairi B. Misrawi, akan kita sapa dengan sebutan Gus Misrawi begitu ya. Beliau berasal dari Sumeneb, Madura. Kalau melihat aksennya tadi sudah ketahuan ini aksen Madura. Dan Gus Misrawi ini sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren di Sumeneb, di Universitas Al-Azhar Kairo, dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Dri Yarkara, dan pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baik, karena langsung saja Gusmis untuk menyampaikan tausiahnya. Nanti kalau ada apa-apa Pak Sukron ya. Oh iya Bu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya. Silakan Gusmis. Ya, terima kasih Ibu Eva, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sekali lagi saya mengucapkan salam kenal bagi sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu sekalian di Meksiko. Saya belum pernah berkunjung ke Meksiko, tapi alhamdulillah lewat Zoom ini saya bisa melihat Meksiko lebih dekat. Saya sudah ke Amerika, ke 25 negara bagian di Amerika, sudah sangat dekat sebenarnya. Tapi insya Allah suatu saat saya bisa berkunjung ke Meksiko karena kebetulan Pak Dubes adalah sahabat saya. Kita pernah sama-sama ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai anggota tim reformasi sepak bola nasional. Saya tidak tahu kenapa ditunjuk Presiden untuk ngurus sepak bola. Katanya sepak bola Indonesia itu butuh seorang kiai untuk menatanya. Jadi saya nggak tahu cara berpikirnya Presiden. Alhamdulillah setahun itu dengan Pak Dubes. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada intinya bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Maka siapapun dari kita pasti ingin diberi keberkahan bisa melalui bulan Ramadan. Bahkan tidak lama lagi, 6 hari lagi, kita juga akan berpisah dengan Ramadan ini. Pasti ada kesedihan. Jadi ketika datang Ramadan, ada kegembiraan. Dan kita berpisah dengan Ramadan, pasti ada kesedihan. Jadi itu ciri-ciri di mana kita betul-betul memasuki bulan Ramadan itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berpuasa itu, di dalam Al-Quran itu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan kita alhamdulillah insya Allah termasuk orang-orang yang beriman itu. Dalam artian menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Walaupun kita tahu bersama sedang menghadapi wabah, menghadapi musibah yang kita semua tidak tahu. Ini biasanya penyakit itu bisa terlihat. Ini penyakit yang tidak terlihat. Jadi ini bulan puasa yang sangat spesial karena kita betul-betul menjalaninya itu dengan penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian. Maka oleh karena itu, mari kita terus jalani puasa ini dengan penuh kegembiraan. Nabi bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kewaspadaan, maka dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang akan diampuni. Maka mari terus jaga ibadah puasa kita sampai hari akhir dengan penuh keimanan, jangan mengeluh. Ini cobaannya luar biasa di tengah COVID ini. Pasti stres, panik gitu. Tetapi dengan iman tadi, dengan kewaspadaan, insya Allah ini akan menjadi tabungan amal-amal kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, ya beruntunglah kita termasuk orang-orang yang beriman, yang bisa menjalani puasa ini. Nah, puasa sendiri pada hakikatnya adalah madrasah. Jadi kalau kita dulu pernah sekolah, atau sekarang masih ada yang sekolah, di antara yang hadir, ini madrasah, ini sekolah. Sekolah kilat selama sebulan. Ya, kalau kita pernah mendengar di Indonesia ada pesantren kilat. Nah, puasa ini adalah pesantren kilat, sekolah kilat, madrasah kilat selama sebulan. Kita betul-betul diatur untuk menjadi orang yang disiplin. Kita sahur, kita berpuasa sampai menjelang maghrib, lalu kemudian kita juga ada sholat tarawih di malam harinya, ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti membaca Al-Quran, ya kan? Dan lain-lainnya. Mungkin di Jakarta di tengah COVID itu sekarang ada kepedulian sosial tadi itu. Nah, madrasah ini nanti pada akhirnya apakah kita akan termasuk orang yang lolos, yang lulus, yang berhasil, atau kita orang yang gagal? Karena madrasah atau sekolah puasa ini berbeda dengan madrasah yang lain. Karena kalau madrasah dan sekolah yang lain ada guru, ada murid, ya kan? Nah, puasa ini tidak ada. Kita sebagai guru dan sebagai murid, kita yang menentukan apakah kita termasuk orang yang berhasil atau orang yang gagal. Maka oleh karena itu, dalam sisa 6 hari ini kita betul-betul harus mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita betul-betul siap untuk kembali ke fitrah. Untuk kembali seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Fitrah suci, tidak ada lagi kotoran-kotoran, noda, dan dosa di dalam diri kita, sehingga kita bisa menyambut 11 bulan yang akan datang itu dengan penuh optimisme. Maka, apa sebenarnya yang harus kita lakukan selama bulan puasa ini? Yang harus kita lakukan selama bulan puasa ini, tentu saja memperbanyak zikir, ibadah, ya kan? Itu sudah pasti, karena banyak waktu yang kosong, apalagi kita tinggal di rumah. Maka kita harus berbanyak zikir, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesungguhnya juga ada yang lebih penting dari sekedar zikir, yaitu melakukan muhasabah. Nah, tadi saya sebut hadis Nabi itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya melakukan permenungan, merenung gitu. Apa saja yang menjadi catatan-catatan kita dalam 11 bulan yang lalu dan 11 bulan yang akan datang. Karena itu Imam Al-Ghazali menulis bahwa ada 3 tingkatan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasanya orang-orang yang umum, yang awam pada umumnya. Yaitu puasa yang disebut dengan kaful baton wal faraj an qada'is syahwah, yaitu menahan perut dan syahwat. Ya kan? Ya, itu yang paling sederhana. Nah, puasa yang seperti ini ya puasa as usual ya, puasa yang biasalah. Kalau bahasa saya ini puasanya anak-anak, ya, latihan.
anak-anak untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan kegiatan yang itu dapat mengumbar syahwat gitu. Nah, ada puasa yang lebih tinggi yaitu shaumul khusus. Ini puasa dalam arti permenungan. Kita merenung dalam puasa kita. Apa itu? Kaful basar wasam'i wal lisan wal yad wal rijl wasairil jawarih anil asam. Itu bahasa Arabnya. Bahwa kita harus menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, menahan lisan kita, menahan tangan kita. Mungkin ini ada ibu-ibu gitu kan. Ya seperti istri saya kalau lihat anaknya geram kalau lagi nakal, kalau nggak mukul itu geram gitu. Nah, selama bulan puasa ibu-ibu itu harus nahan tangan untuk tidak memukul anak-anak kita. Saya bilang sama istri saya, kalau masih mukul anak saya di bulan Ramadan, kamu belum puasa itu. Karena puasa itu menahan, kalau tadi menahan dari makan dan hal-hal yang bersifat nafsu hewani. Yang kedua itu adalah permenungan kita, muhasabah, ihtisabnya kita itu adalah tadi menahan pandangan. Alhamdulillah ini biasanya kalau di Jakarta, kalau zaman sebelum corona, itu kalau lihat sel itu nggak tahan, Bu. Apalagi bulan Ramadan itu. Sel 50%, 60% gitu kan. Alhamdulillah sekarang ini kita corona nggak ada ke mall, tapi ada Shopee, bisnis online itu loh, belanja online, Tokopedia, itu selnya lebih gawat lagi. Tokopedia kemarin 90%. Saya bilang sama istri saya, kamu puasa loh, jangan tergoda sama Tokopedia. Karena di rumah belanja, ya kan, saya nggak tahu di Meksiko seperti apa. Jadi itu godaan puasa juga ya, untuk kita menahan mata kita untuk terlihat ada makanan ini murah wah di Jakarta sudah ada Gojek, ada GoFood tuh kan. Waduh, diskonnya gila-gilaan itu. Ada JDID itu. Aduh, diskonnya gila-gilaan. Tapi puasa ngajar kita ini untuk supaya mata kita itu tidak tergoda dengan hal-hal yang duniawi. Dengan hal-hal yang duniawi. Maka jadi puasa juga dari belanja. Ya, kalau saya bilang sama istri saya, kalau kamu bisa nahan untuk tidak belanja dari godaan sel, nah, kamu baru puasa. Nah, karena bagaimanapun segala penyakit itu, kata Al-Quran, segala penyakit itu sebenarnya sumbernya satu, adalah hubud dunia. Adalah hubud dunia, yaitu mencintai dunia berlebih-lebihan, watarkul akhirah, dan lupa akhirat, bahwa kita nanti tujuannya bukan dunia. Dunia ini hanya jembatan perantara, ya kan? Tujuannya ya akhirat. Nanti kita akan, ya rumah kita ya kecil itulah, kuburan itu gitu. Orang lupa, tapi kan hubud dunia, maka puasa mengajarkan kita supaya kita menjadi orang bertakwa. Di antara ciri bertakwa itu tidak mencintai dunia berlebih-lebihan. Maka tadi itu adalah kaful basar, menahan mata. Wah, saya sendiri susah sendiri kalau sudah ke mall itu melihat diskon-diskon itu, waduh itu betul-betul gitu. Tapi puasa itu ya permenungan kita menahan mata dari berbagai godaan. Juga kafusam itu pendengaran telinga kita. Kita itu apalagi zaman seperti sekarang kan, zaman yang serba digital begini nih. Maka kita dikit-dikit ya kita mendengarkan informasi A, B, C, D gitu. Dan kita telan mentah-mentah semua informasi itu. Maka puasa mengajarkan hati-hati. Telinga kita kalau ada informasi harus disaring dulu. Apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini hoax? Kalau berpuasa tapi masih menyebarkan hoax, ya belum berpuasa. Itu namanya puasa tadi ini, puasa awam, puasanya anak-anak. Gitu kan? Jadi puasa bagi kita itu adalah menahan pendengaran. Yang selanjutnya menahan lisan kita. Ya mungkin kita selama ini sebelum bulan puasa, ya lisan kita tidak terkontrol, suka emosian, menyampaikan kata-kata kotor, maka
Puasa yang sungguhnya itu ya menahan lisan. Apa yang keluar dari lisan kita betul-betul harus mencerminkan puasa kita. Jadi puasa itu adalah madrasah, melatih kita. Apakah lisan yang kita gunakan ini betul-betul menyinggung orang lain, tidak, ya kan? Betul-betul memberikan kesejukan pada orang lain, tidak. Jadi menata lisan juga, tangan, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita. Jadi madrasah itu mulai dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu, baru kita masuk pada tingkatan yang khusus, puasa khusus. Ada puasa yang lebih tinggi lagi, namanya puasa khususul khusus, VVIP. Kita pernah naik pesawat. Ini tujuan kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi puasa yang khawasul khawas. Bahwa puasa kita itu lebih tinggi. Apa itu? Fasaumul qalbi anis sifat adzaniyah wal afkar ad-dunyawiyah. Itu bahasa Arabnya dari Imam Al-Ghazali, adalah puasa hati. Noto hati. Menata hati. Itu menata hati supaya apa? Supaya hati-hati. Nah, tujuan puasa itu adalah ini, tazkiyatun nafas. Jadi kalau dalam para ulama itu kan ada prosesnya. Yang pertama itu adalah takholli, bersihkan hati. Pokoknya saya ingin niatkan selama puasa ini, hati saya tata dulu deh. Kalau ada yang kotor-kotor, tak saya bersihin dulu. Namanya takholli, kita bersihkan hati kita dulu. Pokoknya aduh, saya selama ini nih kok pikirannya kacau nih. Banyak di Jakarta selama COVID ini. Even artis-artis yang tanya ke saya, Gus, saya itu panik, saya stres. Saya nggak kekurangan pekerjaan, job banyak banget. Tapi saya stres, mau mati gitu. Itu saya tanya, kenapa? Saya bilang, kamu puasa nggak? Puasa, Gus. Nah, saatnya kamu nata hati sekarang. Jangan jadikan dunia itu tujuanmu. Gak ada artinya uang yang kamu punya, saya bilang. Lihatlah orang yang jualan warteg di pinggir jalan. Aduh, tersenyum orangnya. Yang jualan gorengan gak pernah sedih, gak pernah stres. Merasa cukup dengan apa yang diterima. Nah, kita ini kadang-kadang selama ini itu gak pernah merasa cukup. Selalu kita merasa pengen mobil satu, ingin nambah satu merek yang bagus. Punya rumah satu, pengen rumah dua. Pokoknya selalu hati kita itu tidak pernah merasa cukup. Maka kita harus belajar dari orang-orang tua kita di masa lampau, di kampung gitu ya. Bagaimana mereka memaknai kehidupan. Hatinya itu betul-betul tulus. Saya belajar dari kiai saya di pesantren. Saya selalu bangga dengan kiai-kiai yang ikhlas hidupnya, yang tulus, mengajar para santri. Dulu di pesantren saya jumlah santrinya 5.000, Bapak Ibu sekalian. Dan kiai saya itu mengatakan haram hukumnya menerima gaji dari mengajar. Jadi saya itu diajarin begitu sama kiai-kiai saya. Kamu harus ikhlas, hati kamu harus bersih. Nah, puasa itu harus seperti itu. Jadi kita itu jangan mengeluh, jangan stres, jangan galau. Pokoknya itminan, hati kita itu, kalau kita betul-betul hati kita itu tenang, nyaman, maka kita betul-betul berpuasa. Tapi kalau kita masih gelisah, mikirin nanti ini lebaran masak apa ya? Nah, belum berpuasa itu. Nanti lebaran ini pakai baju merek apa ya? Itu belum berpuasa. Jadi ketika kalau sudah berpuasa, ya lebaran ya kita hadapi aja dengan apa yang kita punya lah. Kalau kita mampunya masak opor ayam, ya opor ayam gitu. Kalau kita mampunya masak bebek, ya bebek gitu. Jangan cari steak, jangan cari salmon gitu. Nggak tahu di Meksiko banyak salmonnya nggak. Kalau saya pernah ke Chili, banyak salmonnya gitu. Jadi pokoknya merasa nyaman lah dengan apa yang kita punya. Jangan merasa, waduh pengen yang berlebih-lebih, itu belum berpuasa. Pokoknya itu aja cirinya. Kalau kita ingin sesuatu yang enggak, maka kita belum berpuasa. Ini puasa yang khawasul khawas, kita tahu kemampuan kita.
Kita tahu siapa kita. Dan kita tahu apa yang kita tuju dalam kehadapan kita. Maka mencintai dunia yang berlebih-lebihan ini menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya puasa itu kan tadi pada tataran teoritisnya. Kita masuk pada tema kita yang mari kita jadikan puasa sebagai momentum untuk membangun kebersamaan dan kepedulian pada sesama. Ini kebetulan di tengah COVID. Saya tadi mendengar ada sekitar 200-300 warga Indonesia di Meksiko. Maka implementasi dari puasa VVIP itu adalah membangun kepedulian di antara kita. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Jadi harus ada kebersamaan di antara kita. Yang berlebih harus membantu. Nah, alhamdulillah ya saya ada rezeki yang sedikit. Setiap hari saya keliling di sekitar kompleks saya di kampung-kampung yang tidak punya di sini di Jakarta Selatan, saya membagikan apa yang saya punya. Saya punya bisa beli nasi bungkus untuk saya kasih. Saya ada rezeki sedikit, saya kasih uang yang semampu saya. Karena ini refleksi puasa kita. Jadi kalau kita masih selfish, lebih berlebih mencintai diri, belum berpuasa. Nah, saatnya ini kebetulan di tengah COVID, maka carilah orang-orang Indonesia yang tidak mampu. Apa yang bisa dibantu? Nah, ini refleksi dari puasa kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita yang mampu ini belum mau mengeluarkan apa yang kita punya bagi yang tidak mampu, itu belum perlu puasa. Jadi berpuasa itu pada akhirnya adalah berbagi kepada sesama, peduli pada orang lain, berbuat baik, menabung kebaikan. Maka kata Nabi, seorang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang mencintai saudaranya, melebihi cintanya kepada dirinya. Nah, ini saya kebetulan selama ini suka belanja baju. Lalu ke jalan kemana-mana gitu. Ini ketika COVID bulan puasa ini, baju saya selepas saya kasih orang-orang semua. Ini belajar untuk berbagi, saatnya kita berbagi. COVID ini mempelajari kita, mengajarkan kita untuk selalu berbagi kepada sesama. Makanya Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang meminta. Maka saatnya pada bulan Ramadan sekarang memberi, berbagi kepada sesama supaya puasa kita betul-betul bermakna, supaya puasa kita ini akan menjadi amal-amal kita. Dan kita selalu punya keyakinan, ini ada zakat juga, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan lain-lain. Ini juga harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, rezekinya akan tertutup. Itu sudah pasti. Semakin banyak kita memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula sesuatu yang kita dapat. Yang sudah pasti ketenangan batin. Kalau kita memberi itu, ada ketenangan batin yang luar biasa. Maka kalau bertanya, Gus apa? Orang-orang kaya di Jakarta nanya ke saya, apa Gus cara meningkatkan imunitas? Nanya sekarang, Gus Mis kok kalau nggak kelihatan sedih, tenang di rumah, apa? Saya bilang, ada dua nih saya bilang, cara menjaga imunitas. Pertama, banyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sederhana, baca aja terus. Atau kalau mau lebih tinggi, li khamsatun utfi biha harul waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Cari di YouTube. Atau Tibbul Qulub. Itu yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Tapi kalau enggak, ya sudah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, kamu baca itu. Ini kan orang-orang kelas menengah di Jakarta kan selama ini enggak pernah belajar agama. Hidupnya mencari duit sebanyak-banyaknya. Ya kan? Nah, saya bilang kamu sekarang banyak selawat, banyak doa. Yang kedua, kalau kamu mau imunitas, mau imun tubuh kamu, kamu harus membagikan hartamu untuk orang lain. Carilah orang-orang yang tidak mampu di sekelilingmu untuk kamu bantu. COVID ini ngajarin kita untuk tidak
selfish, mikirin diri sendiri. Kita nyari duit untuk diri sendiri kan. Nah sekarang ini COVID ngajarin kita untuk berbagi sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah alhamdulillah saran saya itu dilaksanakan dan mereka tenang. Tenang betul saya sekarang. Nggak takut saya sama COVID. Nggak stres saya, nggak panik, nyaman. Itulah hikmah. Jadi puasa di tengah COVID ini melahirkan banyak sekali permenungan-permenungan, hikmah-hikmah yang akan menjadikan kita lebih siap menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Saya kira tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah COVID ini. Betul-betul kita ketika COVID ini kita ingat kematian. Nah, itu musibah yang itu sudah ujian yang paling besar itu adalah ketika kita ingat kematian. Selama ini kan seolah-olah kita itu tidak akan pernah mati kan. Tapi kemudian tiba-tiba kita melihat kalau di Jakarta itu, ya kita lihat tetangga kita mati karena COVID gitu. Maka tetap tinggal di rumah, jangan keluar. Dunia setelah COVID ini dunia yang kembali ke rumah. Ada patah baiti jannati, rumahku surgaku, itu adalah COVID. Gitu. COVID itu akan mengajarkan kita bahwa rumah kita adalah surga kita, kembali ke rumah, gunakan aktivitas yang baik. Jadi Bu Eva itu kira-kira pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan, feel free, jadi nyantai saja. Saya akan siap menjawab beberapa hal yang jadi pada intinya mari puasa itu madrasah ini untuk melahirkan kepedulian kita, menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang terus membangun kebersamaan. Lebih-lebih kalau di luar negeri, kan saya pernah 5 tahun di Mesir, jadi saya tahu betapa biasanya hubungan di antara kita itu sangat baik, sangat erat sekali. Maka berjalin kebersamaan kita, ibu-ibu dan bapak sekalian beruntung punya Pak Dubes itu baik sekali. Saya tahu sahabat saya itu sangat baik sekali Pak Dubes. Jadi beruntung punya Pak Dubes yang bekerja pasti serius, Mbak Eva pasti tahu. Orangnya serius banget. Kalau kerja sama dia minta rapat sampai malam-malam, aduh saya bilang. Jadi alhamdulillah punya Pak Dubes orang baik, jaga kebersamaan, kepedulian pada sesama, mudah-mudahan tidak ada dampak-dampak yang buruk bagi warga Indonesia di Meksiko. Semuanya dalam baik. Kami di sini di Jakarta alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik sekali. Tidak ada hal-hal yang sekarang mau kembali normal. Cuman memang ya tahulah Jakarta terlalu sesak. Sehingga yang dikhawatirkan kalau transportasi umum dibuka lagi, MRT-nya, lalu kemudian busnya, saya nggak kebayang karena komuter lain, kereta yang ngangkut dari Jakarta keluar Jakarta itu sehari jutaan, sama persis seperti di New York. Maka kalau ini tidak diantisipasi ya, maka akan menjadi satu musibah yang besar. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa dikendalikan di sini dan saya sangat senang sekali kepedulian di Jakarta luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu melihat di jalan-jalan tuh orang memberi berlomba-lomba luar biasa. Udah nonton konser almarhum Didi Kempot semalam 7,8 miliar. Wah, semua memberi dan ini adalah hikmah berkah yang luar biasa. Tetap optimis bahwa kita akan bisa melalui ini. Terus berdoa. Mudah-mudahan jangan stres, jangan panik, itu saja obatnya. Karena ini seperti taun, wabah itu taun dalam artian ya makhluk nggak bisa kelihatan gitu, makhluk halus gitu. Jadi makhluk halus itu harus dihadapi dengan cara yang halus. Saya itu kadang-kadang punya bisa melihat ini COVID lagi jalan-jalan gitu, saya bisa merasakan. Jadi udah baca aja doa gitu. Baca kalau kita kulhu gitu kan, kulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbinas gitu. Kalau ada COVID lewat karena orang bersin kan. Jadi ya baca doa lah, insya Allah kita akan selamat, badan kita kebal dan semua ibu-ibu bisa kembali normal aktivitasnya. Jadi Bu Eva itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja seandainya ada pertanyaan langsung dipersilakan.
Kalau tidak ada, saya akan bertanya dulu mungkin Gusmis. Silakan. Wah, ada suara ini. Memang Ramadan ini tentunya saya inginnya berzakat di sini. Zakat yang disebutkan oleh Gusmis tadi kan carilah warga yang tidak mampu. Permasalahannya adalah bagaimana kalau di daerah sini nih sudah mampu semua, Gusmis. Oh gitu. Zakat kemana kita? Oke. Ya. Pertama Jadi, itu. terus silakan. Dan yang kedua, dengan adanya COVID ini, menurut Gusmis, apa ya di balik ini semua ya? Maksudnya di Al-Quran disebutkan ada tidak sih musibah seperti COVID ini sudah dituliskan tidak ya di Al-Quran? Mungkin Gusmis kan udah lama nih di Kairo belajar Al-Quran mengkaji, mungkin bisa bagaimana kita sebaiknya menjalani ibadah kita selama COVID-19 ini. Demikian, Gusmis. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gusmis, saya ingin bertanya, bagaimana dengan kita kan seluruh dunia khawatir bahwa COVID ini entah kapan berakhir. Lalu seandainya panjang waktunya, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang harus dilakukan bersama, misalnya seperti tarawih. Lalu yang paling menyedihkan adalah nggak bisa sholat id ya nanti. Nah itu bagaimana itu? Para ulama itu berpikir apa, jalan keluarnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusmis, terima kasih. Alhamdulillah nih tausiahnya mantap sekali. Mungkin tadi saya menangkap kata-kata yang menarik ya. Jadi yang jangan taruh dunia di dalam hati gitu. Jadi mungkin sebenarnya memang kadang gampang diucapkan, cuman memang sangat susah untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin untuk jamaah kita di sini mungkin ada kiat-kiat khusus atau ini yang gimana caranya supaya kita bisa melakukan itu. Jadi tidak menaruh dunia dalam hati gitu. Jadi mungkin yang kiat praktis dan mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua. Mungkin seperti itu, Gusmis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya sambil nanti nunggu yang lain. Jadi pertanyaan soal zakat. Kalau di Meksiko tidak temukan orang-orang tidak mampu, bagaimana solusinya? Solusinya sederhana, ya dikirimkan ke saudara di Indonesia. Tolong diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama anak-anak yatim ya kan. Anak yatim ini harus kita utamakan karena mereka adalah orang yang menderita. Anak yatim, ada fakir miskin. Saya pun begitu, zakat fitrah saya kasih langsung ke anak yatim. Jadi bisa tinggal tanya ke saudara di Indonesia, tolong cariin anak yatim untuk saya kasih zakat saya. Diniatkan ini zakat saya. Kalau zakat fitrah itu di Indonesia per orang 40.000. Orang 40.000 kalau dirupiahkan, udah tinggal ditransfer, tolong cari anak yatim. Beberapa. Kita harus gembirakan anak yatim.
karena mereka yang pasti menderita secara lahir dan batin. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran? Apakah ada corona gitu? Nah, pada intinya di dalam Al-Quran disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus samarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah itu akan selalu menguji kita. Dari takut, panik, ini corona ini. Kita panik, kita takut nih dunia pas setelah corona nih kayak apa nih Gus? Kan tadi ada pertanyaan. Nggak tahu Bu. Saya nonton CNN tiap hari, ilmuwan nomor 1, Dr. Fauci kan. Sudah angkat tangan. Angkat tangan, dia cuma mengatakan satu, jangan bermain-main dengan COVID. Jangan cepat-cepat dibuka, kita harus hati-hati. Karena mutasinya luar biasa. Tadi dikisahkan, karena Meksiko berdekat dengan Amerika kan. Mutasinya itu lebih mengerikan dan kebetulan yang di kita di Indonesia ini tidak begitu ganas tipenya itu. Nah, maka ini adalah walanabluwannakum, ini cara Allah menguji kita. Tadi itu supaya tidak individualis. Kalau di Jakarta kan Ibu tahu sendirilah dengan Pak Dubes tuh kalau pulang jam 1 malam. Itu pun Sabtu Minggu ke mall gitu, gak pernah di rumah. Ini betul-betul kita diuji untuk kembali ke rumah, untuk nata hati tadi itu. Jadi ini ujian kalau di Al-Quran, Bu Eva. Lalu kan ada ujiannya minal khauf, rasa takut. Walju, lapar. Wanaksi minal amwal, duit kita kurang. Nih selama COVID pendapatan kurang betul. Saya masih ingat itu kan. Saya di Jakarta itu kan sekitar awal-awal Maret ya, yang 2 orang itu. Saya bulan Maret itu masih ada kegiatan yang banyak banget itu. Kalau dimaterikan tuh banyak banget gitu. Tiba-tiba dari tanggal 17 itu semua kan di-close. Hilang tuh pendapatan itu. Dan banyak teman-teman. Dan orang-orang kaya di Jakarta itu tidak pernah merasakan berdarah-darah yang punya bisnis besar. Dan mereka bilang ke saya, sekarang jatuh miskin. Saya bilang, kamu sedang diuji oleh Allah. Kalau selama ini kamu itu punya uang berlimpah, COVID itu nguji kita. Kamu gak akan punya harta. Nah, ketika kamu udah gak punya duit, apa yang kamu lakukan? Nah, maka ini adalah Ibu Eva, bahkan wal anfusi, banyak nyawa yang hilang. Maka pada akhirnya wabasyiris sabirin. Maka kamu harus bersabar. Kalau orang Jawa, siapa sabar, jembar. Nah, kuncinya cuma itu aja, Bu Eva. Jadi kalau kita sabar, jembar. Kata orang ada, siapa sabar, subur. Pokoknya sekarang ngelatih kesabaran. Ini sekolah sabar. Ini di dalam Al-Quran disebutkan musibah. Musibah, ujian dari Allah. Dan kita harus sabar menerima ini. Tapi juga harus optimis ke depan. Pasti. Likulida indawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit tanpa ada obatnya. Maka kalau di Indonesia, ilmuwan kita katanya sudah menemukan obatnya per Agustus. Cina saya kira sudah punya obatnya. Cuman Cina masih menutup diri. Ya kan? Biasalah dunia, tata kelola dunia kan selama ini dikendalikan oleh Amerika. Sehingga harus Amerika dulu yang ngumumin penemu obat. Supaya dianggap sudah ada daya. Insya Allah, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Cuman vaksinnya agak lama. Bisa sampai tahun 2022. Vaksinnya. Tapi obatnya kayak obat Panadol kalau di Indonesia itu. Katanya begitu. Nah, tapi kita di Indonesia bersyukur karena banyak makanan-makanan rempah-rempah tradisional yang bisa menjaga ketahanan tubuh. Ada jahe merah, kan ada empon-empon, ada berkencur, macam-macam di kita banyak banget tuh. Ada daun-daun mimba, ada daun kelor. Saya nggak tahu di Meksiko ada nggak daun kelor. Sehingga itu juga yang menjadikan ketahanan tubuh di kita itu lebih baik.
Nah, bagaimana Bu Evi dengan ibadah bersama? Memang ibadah nanti akan berubah polanya sampai ditemukan benar-benar obat tadi itu sama vaksin. Kayak beribadah sebaiknya di rumah saja. Tidak perlu kita beribadah di masjid. Ya kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Apa bedanya sih? Ya, kata di dalam Al-Quran, kullu ardillahi masjidun. Setiap bumi Allah itu masjid. Jangan dikira itu harus ada bangunan, ada mihrabnya. Ya kan? Enggak, rumah kita jadikan masjid, sama saja. Cuman banyak, saya sedih sekali melihat beberapa hari ini masjid sudah penuh di sekitar rumah saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa nggak sabar? Kalau itu jadi klaster baru, itu betul-betul ambiar juga. Dan nggak pakai masker. Jadi, saya bilang, kenapa sih nggak mau menjadikan rumah kita sebagai masjid? Rumah kita itu masjid, tempat bersujud. Masjid itu kan tempat bersujud. Jadi kalau rumah kita jadikan tempat bersujud, ya rumah kita juga masjid. Kalau rumah kita jadikan tempat membaca Al-Quran, ya rumah kita juga masjid. Jadi sebenarnya itu. Maka ya kita akan nanti sholat Idul Fitri juga di rumah. Ya kan, silahkan, sudah banyak petunjuknya, sama dengan sholat biasa. Pertama takbirnya 7 kali, yang kedua 5 kali, dan tidak perlu ada khutbah. Khutbah kita nonton dari televisi, khutbah Idul Fitri seperti biasa. Ya, sholatlah di rumah sampai ada penjelasan dari KBRI kita boleh keluar atau tidak. Sehingga kita harus nahan diri di rumah dan beribadah di rumah. Pokoknya itu. Lalu bagaimana Gusmi secara pertanyaan tadi, jangan lihat dunia, jangan masukkan dunia ke hatimu itu gimana? Nah, kalau saya itu sederhana. Saya tuh suka berteman dengan orang-orang yang miskin. Jadi alhamdulillah saya dengan tukang becak itu, tukang kuli bangunan. Jadi saya orang miskin, jadi orang kampung ya. Lahir di Sumeneb, di Madura gitu, jadi pernah hidup dalam yang menderita gitu. Maka yang paling sederhana itu kita harus bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah itu. Itu cara terbaik bahwa kita supaya kita ingat bahwa di tetangga kita ada yang tidak punya. Lalu bagaimana? Yang kedua adalah yaitu tipsnya suka berbagi, suka memberi. Biasanya ibu-ibu nih kalau masak yang enak di teleponnya, masak enak, saya tak kirimin gitu. Pokoknya berbagi pokoknya tanya, kamu kurang apa? Punya baju lebaran nggak? Ini ada nih untuk dipakai. Jadi maka perbanyaklah memberi, perbanyaklah sedekah. Itu supaya harta kita itu disucikan. Maka zakat itu kan artinya adalah membersihkan. Jadi artinya kenapa kita berzakat? Supaya kita bersihkan harta kita. Maka sekali lagi caranya memberi, berbagi. Maka orang yang suka memberi, suka berbagi, itu hartanya nggak akan pernah habis, percaya deh. Coba praktekkan, kalau Bapak Ibu sekalian suka memberi, itu hartanya nggak akan pernah habis. Tapi kalau sampean bakhil, itu akan jadi penyakit. Banyak sekali, penyakit datang, musibah datang, nggak pernah berhenti. Saya tanya orang, aku selalu sakit, Gus, kamu bakhil ya, saya bilang gitu. Coba deh kamu bagikan hartamu itu. Betul, ketika hartanya yang dia punya disedekahkan, diinfakkan, dibagi, itu nggak pernah sakit lagi. Saya bilang karena hartamu itu penyakit bagimu. Memang hartamu itu mau dibawa ke kuburan? Enggak, secukupnya aja. Kalau ada harta berlebih, bagilah kepada orang yang tidak mampu. Maka ketika harta kita beri, itu akan menjadi obat-obat hati kita. Kita bisa lebih tenang, lebih nyaman, tidak kepikiran. Maka caranya adalah tadi itu seperti yang saya katakan, banyak-banyak memberi, banyak-banyak berbagi. Kalau kita punya harta yang lebih, kita tanyakan saudara kita di kampung, bagaimana saudara ini, ada yang bisa dimakan nggak? Tanya sama saudara kita. Kalau kita ini saya ada uang dikit dari saya untuk dibagi, tanya di kampung halaman kita. Jadi sekali lagi memang ini tantangan kita supaya kita tidak hubud dunia, mencintai dunia berlebih-lebihan.
Ini tinggal berapa menit? 14 menit. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya boleh bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. Adel, asli Iya. Mojokerto, Gus. Waduh. Nggak kangen sama Mojokerto? Ya, gimana Gus? Semuanya di rumah? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Gus, menyambung tadi jawaban Gus terkait sholat Id yang ditanyakan oleh Bu Evi. Kan kalau memang terpaksa ya kita harus di rumah ya. Iya. Sholatnya begitu. Tapi kebetulan saya ini suaminya mualaf dan masih belum bisa menjadi imam. Nah, saya khawatir nih, sholatnya bagaimana, saya pusing sendiri, karena kalau saya sholat sendiri, ya kasihan suami saya begitu. Terus kalau saya sholat mengimami suami saya, apakah boleh seperti itu? Karena memang faktanya suami saya belum bisa menjadi imam gitu di dalam sholat. Begitu Gus, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Gus Mis. Waalaikumsalam ya. Terkait tentang berbagi, kebetulan di sekitar rumah saya di Mexico City sini, di Naucalpan, di estadonya ini kebetulan banyak yang susah. Tapi saya mau lebih afdol mana, sedangkan di rumah saya di Bekasi juga itu banyak janda-janda yang mereka ditinggal meninggal suaminya, ditinggal cerai suami, punya anak-anak banyak, mereka memerlukan bantuan, sedangkan mereka tidak ada kerjaan. Nah, lebih afdol mana kita berbagi di sekitar rumah kita di sini atau di Indonesia yang tetangga kita udah jelas kita tahu mereka memang sangat kesusahan gitu loh. Ya, terima kasih. Silakan kalau masih ada. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Oke, saya jawab ya kalau belum ada ya. Yang pertama, bagaimana sholat Idul Fitri? Suami mu'alaf. Ini masih ada waktu 6 hari. Diajari, ya kan? Bagaimana caranya. Dan nggak perlu bacaannya dihafal, Mbak. Jadi ya yang penting geraknya aja. Dari geraknya aja. Nah, tapi kalau susah nggak bisa, sholat sendiri-sendiri. Jadi mbaknya sholat sendiri, dia sholat sendiri. Nggak apa-apa. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan dipersulit. Karena emang tidak boleh mbak mengimami suami. Gitu kan. Belum ada dalilnya lah. Belum ada dalilnya. Jadi silakan diajarin. Gerakan-gerakannya kan simpel itu sebenarnya. Bacaannya nggak perlu dihafal. Karena mu'alaf ya. Ada keharusan. Jadi yang penting gerakan-gerakannya dalam sholat Idul Fitri itu. Nah kalau enggak, terakhir itu ya Mbak sholat sendiri-sendiri aja. Nah sekarang bagaimana? Apakah lebih diutamakan berbagi untuk di sana atau di Indonesia? Nah, pendapat saya itu mengutamakan yang di Meksiko. Karena perintah Nabi itu adalah bantulah tetanggamu. Falyukrim man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus membantu memuliakan tetanggamu. Nah, gitu. Jadi tetangga yang di Meksiko yang dibantu. Tapi kalau nggak ada, ya tetangga di Indonesia. Karena tadi katanya di sana tetangganya nggak ada yang miskin. Tapi tetangganya itu. Kenapa kok Gus memilih yang di Meksiko? Karena tetangga yang di situ kan yang sama ibu. Nanti akan ketemu tiap hari. Kalau ibu membantu tetangga yang di Meksiko, itu ibu akan akan dilihat sebagai wah ini syiar Islam juga nih. Ini Islam nih ternyata bukan agama teroris nih. Ini Islam nih agama yang penuh kasih sayang ini. Ini kan syiar kita, syiar keislaman kita juga. Jadi Islam itu mengajak kita memuliakan tetangga. Jadi mulai dulu dari tetangga yang di Meksiko. Kalau nggak ada, lempar ke Indonesia. Insya Allah sebenarnya di Indonesia, sejauh pengetahuan saya sudah bisa ditangani. Baik dari program-program pemerintah maupun dari
sumbangan-sumbangan dari ini. Cuman memang tidak bisa bertahan lama. Ini kalau sampai misalnya akhir tahun itu betul-betul berat sekali di Indonesia. Saya kira di semua dunia akan mengalami hal yang sama. Jadi mulailah dulu Ibu dari yang tetangga di sana, ya, di Meksiko. Nanti kalau sudah tetangga semua, udah lempar ke Bekasi. Nah, insya Allah saya yakin yang di Bekasi pun sudah banyak yang membantu kok. Sudah banyak. Gerakannya saya geleng-geleng cara orang membantu. Itu di setiap hari itu muter-muter tuh. Bahkan itu gudang-gudang sembako di Jakarta. Ini khas Indonesia ya. Itu gudang-gudang di Jakarta itu banyak penuh orang bantuan itu. Bahkan yang bikin saya merebes mili itu nangis ya. Ada ibu-ibu yang hidupnya juga nggak begitu kaya gitu. Tapi itu dia mau membantu di rumah depan rumahnya ditaruh sembako. Saya apa nggak nangis lihat itu kan. Orang yang punya duit hanya pas-pasan. Dia beliin sembako itu ditaruh depan rumah. Gila emang kita ini. Kita beruntung ini di Indonesia ini. Masih punya apa ya. Spirit Pancasila itu kuat sekali. Gotong royong itu kuat sekali di Indonesia. Jadi alhamdulillah ya jangan khawatir ya kan. Kita insya Allah bisa melalui ini semua dengan kebersamaan kita. Ini ujian dari kita. Dan ini, bagaimana Bu Eva? Mau dilanjutkan? Kurang 7 menit. Kalau masih ada pertanyaan. Mic-nya Bu Eva, mic-nya masih mati. Oh ya maaf. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu 7 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi, setelah itu bisa kita akhiri dengan doa. Bu, saya boleh nanya nggak? Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya Ira. Terima kasih untuk bahasannya, menarik sekali. Tadi kan Gus bilang doa bagaimana supaya anti COVID dengan salawat dan zikir. Apakah ada doa lain lagi yang semakin memantapkan kita? Karena kan kalau salawat, zikir kita bisa kita lakukan kapan saja ya. Apakah ada doa anti COVID itu sampai gemeter? Karena saya mikirkan keluarga di Indonesia, saya masih punya ibu, masih punya nenek yang usia 93 tahun. Ini gimana ya? Mereka masih terima tamu gitu tuh. Gimana cara kirim doa walaupun setiap hari bilang mama salawat, zikir, ini itu. Jadi saya pengen sekali kirim doa supaya mereka juga diberikan keselamatan. Dan bagi kita semua juga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Itu doa yang diijazah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Li khumsatun utfi biha harrul wabail hatima al-mustafa wal murtado wabnahuma wa Fatimah. Itu ada videonya. Jadi tinggal dihafal, dibaca sebanyak-banyaknya. Itu ampuh banget. Saya merasakan nih, ini saya orang yang alhamdulillah bisa tahu tuh kalau ada COVID lagi di jalan-jalan tuh. Dibacain itu kabur tungkang langgang betul. Jadi li khamsatun utfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Kalau bisa nulis, tulis di kertas, dibawa kemana-mana. Mau jalan kemana? Hah? Sekarang saya gimana cara untuk... Ustadz Sukri mungkin bisa. Ustadz Sukri bisa kan tadi tuh? Ustadz minta ke dia untuk dicatatin. Oh iya, Pak Sukron minta tolong. Pak Sukron ya. Pak Sukron kan pasti bisa tuh, Pak Sukron tuh. Mencatatkan, dituliskan, suruh kalau kemana-mana dibawa. Nah, sebenarnya sholawat tuh juga ditulisin, taruh di dompet kita. Jadi taruh di dompet kita bawa kemana-mana. Karena ini penyakit makhluk halus. Jadi kita nggak tahu ini makhluk halus betul gitu. Kalau bahasanya itu ya kayak sihir gitu. Jadi ilmuwan udah angkat tangan semua, ya kan? Masih terus berjubel gitu. Ini tipe apa gitu. Maka kita harus lawan dengan cara-cara yang sama, satu level gitu. Sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi di kertas
atau tadi itu li khamsatun nutfi biha, bawa kemana-mana. Kalau kita jalan bawa, gitu. Sehingga kalau ada COVID lewat tuh cuman numpang lewat aja, gitu. Nggak ada ke kita. Intinya supaya apa? Supaya kita nggak panik, nggak stres, itu tujuannya. Kita kan stres kalau keluarnya ada COVID nggak nih. Tapi kalau kita baca doa itu, stresnya hilang. Jadi imunitas kita tinggi, itu secara medisnya. Ada ilmunya itu secara medis. Bacaan-bacaan itu karena apa? Meningkatkan imunitas. Itu kan cara kita sekarang. Kalau kita nggak imun, kita panik, waduh, itu COVID datang kapan saja. Tapi kalau kita punya bacaan doa tadi itu, maka kita keluar tenang nih. Kita nggak takut, bismillah aja. Kalau lagi belanja supermarket kan lagi penuh tuh biasanya itu, udah baca sholawat Allah sebelum masuk Allah SAW. Nah itu insya Allah COVID itu tidak akan ini. Terutama orang tua kita, saya juga masih punya ibu di kampung halaman. Saya bilang sama ibu, ya tenang Bu, baca sholawat aja. Tapi di kampung ada obat itu herbal itu namanya mimba. Itu di kampung. Lalu kemudian ada daun kelor yang ketahanan tubuh kita. Maka di kampung, saya bilang orang kampung tuh lebih susah untuk kena COVID dibandingkan orang kita yang tinggal di kota besar. Karena makanan kita juga ya tidak se-higienis di kampung kita. Semuanya masuk kulkas makanan kita. Kalau di kampung kan ikan baru datang dari laut, ayam langsung baru dipotong gitu. Nggak ada kulkas semua. Punya kita ini ada kulkas semua. Apalagi yang suka makan KFC dengan McD itu temannya COVID semua itu. Jadi maka makanan kita pun harus berubah sekarang, harus makan yang segar-segar kalau bisa, dari tanaman yang betul-betul seperti gaya orang kampung aja lah gitu. Jadi itu Mbak Eva, terima kasih, salam kenal dari saya. Kalau ketemu di jalan, sapa yang pernah ikut Zoom Gus gitu. Jadi ya, mudah-mudahan akan nambah saudara ya. Insya Allah saya suatu saat bisa ke Meksiko, berjumpa dan silaturahim. Selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lagi Bu Eva, mic-nya masih. Oke. Terima kasih Gusmis atas nama KBRI Mexico City. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Gusmis untuk memberikan tausiah hari ini. Mungkin bisa diakhiri doa bersama Pak Sukron atau Gusmis. Sukron. Gusmis. Ustaz Sukron. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya untuk Gusmis yang telah memberikan tausiahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari yang Ustadz Gusmis sampaikan kepada kita. Mungkin kita tutup insya Allah dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kegiatan kita sore ini, melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua insya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita semua, baik yang di Meksiko ataupun di Indonesia, bisa diberikan kekuatan dan kemudahan ya insya Allah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan Gusmis, banyak zikir, banyak mengingat Allah, karena memang ini wabah dari Allah, tadi sudah disampaikan di firman Allah surat Al-Baqarah tadi ya, jadi bahwa Allah memang selalu menguji kita, dan berbahagialah kita berlatih untuk bersabar. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu, mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua. Insya Allah, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana zalamna anfusana wa illam Amin. taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Baik, Mudah-mudahan silakan Bu Eva dilanjutkan. Baik, kita akhiri tausiah hari ini. Kita lanjutkan buka puasa bersama di rumah masing-masing. Situasinya COVID, jadi buka puasa bersamanya di rumah masing-masing. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Gus. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus dari Mojokerto ya. Ge, salam. Salam. Ya. Jadi ingat Eyang dari Madura juga, Gus. Oh, dari Madura. Biasanya pulang kampung nih, nggak bisa. Aduh, kangen sama Madura. Madura, Surabaya, Kediri, dan sekitarnya dari Jawa Timur. Iya. Sabar Gus, semua. sehat-sehat. Sama-sama. Ya. Salam untuk keluarga. Iya. Salam buat semua. Salam untuk wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva dan KBRI. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berbuka puasa. Iya, sama-sama. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Pak Sukron. Ya, hadir. Pak Sukron, ini Pak Sukron. Yes. Hadir Bu. Itu jadi nggak untuk yang ini nggak usah iya. direkam Mas Adi, nggak usah direkam Mas Adi.